semua, selamat datang di channel Flotomotif. Iya, ini adalah first review dari channel Flotomotif, dimana pada first review kita pada kali ini kita akan review Toyota Corolla Altis 2015, sebuah medium sedan dari Toyota yang menghiasi pasar sedan di Indonesia. Bagaimana sudut pandang saya mengenai mobil ini? Mari kita mereview Toyota Corolla Altis 2015. Kita mulai dari eksterior terlebih dahulu. Corolla generasi ke-11 ini menggunakan bahasa desain Toyota Teen Look, yang dimana mobil ini jadi terlihat jauh lebih agresif dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Nah, kita mulai dari depannya dulu nih ya. Depannya ini dia terlihat tegas namun juga elegan. Itu disebabkan karena grill pada bagian sini tuh terlihat tegas dan seakan-akan menyatu dengan si lampunya ini. Nah, lampunya ini dia pakai lampu LED untuk lampu utamanya. Dia juga sudah ada LED DRL. Namun memang untuk lampu jauh, lampu sein dan lampu fog lamp dia masih menggunakan halogen biasa. Nah, di sini dia sudah ada corner sensor yang akan membantu pada saat parkir. Dan di bawah sini terdapat lower garnish yang sebenarnya tidak terlalu berguna, tapi lumayan lah untuk membuat tampilan mobil semakin manis. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Bagian samping dari mobil ini dia sama seperti bagian depannya, dia terlihat tegas namun terlihat elegan. Kita bisa lihat di sini garis-garis desainnya, bentuk dari atapnya itu terlihat elegan gitu. Dan juga di sini kita bisa lihat ada window line yang dibuat seakan-akan naik seperti ini yang terlihat seperti mobil BMW gitu ya. Dan window line ini udah ada dilapisi chrome pada bagian bawah sini. Dan untuk bagian si spionnya ini dia sudah electric retractable mirror. Dan juga di sini sudah ada aksen chrome yang agak-agak berlebihan ya, tapi ya lumayan lah untuk menambah penampilan. Dari segi badan velg, mobil ini menggunakan velg alloy wheel dengan motif palang 7 seperti ini, dan dia sudah two-tone polish. Dia dibungkus dengan ban dengan ukuran 215/45 R17. Dan sekedar informasi saja, ban bawaan mobil ini dan pabriknya itu menggunakan ban Michelin Sport 3, yang dimana itu adalah ban yang sekelas dengan BMW M2. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini terlihat seperti Toyota Camry XV50 gitu. Yang dimana ini bisa lihat di sini, ini chrome garnish di sini seperti dibuat menyatu dengan si lampunya ini. Nah, untuk lampunya sendiri dia menggunakan teknologi LED untuk lampu rem dan lampu senjanya, dan untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan teknologi halogen biasa. Tapi di sini dia sudah ada satu kamera mundur dan juga 4 buah sensor parkir. Iya, kaca belakangnya ini dia selain ada defogger, dia juga ada antena yang disisipkan atau diintegrasikan dengan antena ini sehingga tampilan mobil bisa lebih clean. Nah, mumpung masih di belakang, kita bahas bagasinya. Kita bisa buka dari bagian sini. Nah, bagasinya ini dia berkapasitas 470 liter, yang dimana itu merupakan salah satu yang terlega di kelasnya, dan itu masih bisa dibesarkan lagi dengan melipat jok baris kedua. Nah, lalu di bagian bawah sini dia ada ban serep full size yang disertai dengan toolkitnya, dan ini velgnya sama dengan velg keempat bannya. Dan sebagai gambaran, bagasi ini bisa memuat 2 koper besar, dan itu pun masih bisa banyak ruang kosong lagi yang bisa untuk menaruh barang. Oke, sepertinya bagasi cukup. Kita lanjut ke interior. Sebelum kita masuk ke interiornya, mobil ini sudah menggunakan teknologi keyless entry. Jadi untuk masuk ke interiornya, ke dalam mobilnya, kita cukup untuk menggenggam handle saja, maka kunci akan terbuka. Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas interior dari Toyota Corolla Altis 2015 ini. Karena panas, kita nyalain dulu ya mesinnya. Dia sudah menggunakan start stop engine button. Oke, untuk desain interiornya, dia cenderung biasa saja, tidak semodern desain eksteriornya. Tapi yang positifnya di sini adalah dia menggunakan material dan build quality yang bagus dan solid. Bisa lihat di sini, ini banyak material soft touch pada bagian sini, dan di sini juga terdapat material kulit. Nah, untuk warnanya dia didominasi warna hitam dan warna beige. Dan untuk joknya dia sudah menggunakan jok kulit. Dan dia cukup suportif konturnya ini untuk tinggi saya yang 171 cm. Dan khusus untuk bagian driver, dia mendapatkan pengaturan kursi secara elektrik, bahkan sampai ke lumbar support di bagian belakang sini. Nah, berbicara soal setirnya ini dia sudah bisa diatur secara tilt dan juga teleskopik. Nah, serta di setirnya ini dia sudah ada audio steering switch, pengaturan MID dan juga pedal shift di bagian sini. Serta untuk pengaturan auto di bagian sini dia sudah menggunakan auto wiper. Nah,
Lanjut ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini khas Toyota zaman sekarang, yang dimana dia ada 2 dial besar dan 1 MID kecil di bagian tengah yang bisa menampilkan beberapa informasi seperti konsumsi bahan bakar, range, average speed, elapsed time, eco indikator, trip A, trip B, odometer, dan suhu di luar. Nah, lalu di bagian kanan sini terdapat start stop engine button, pengaturan untuk parking sensor, dan juga untuk spion. Nah, lanjut ke bagian tengah sini. Di bagian tengah sini terdapat head unit yang dikelilingi oleh wood panel pada bagian sini, yang dimana di sini terdapat 1 buah indikator untuk parking sensor dan juga security. Nah, untuk head unitnya, dia menggunakan head unit Toyota yang cukup lengkap. Dia ada radio, ada aux input, ada USB, ada SD card, ada navigasi satelit, ada Bluetooth, dan juga ada WiFi. Lanjut ke bagian AC sini, dia sudah menggunakan AC digital yang cukup lengkap, bahkan dengan mode auto. Namun memang sayangnya dia masih menggunakan single zone, belum dual zone. Lalu pada bagian sini ada 1 buah power outlet yang dilengkapi dengan 3 DB button, sayangnya di bagian sini. Lalu di bagian sini ada 1 tempat penyimpanan, shifter yang bisa diatur secara shifter otomatis yang bisa mensimulasikan mode manual. Lalu ada 2 buah cup holder bagian sini yang bisa dilegakan dengan menarik bagian sini. Lalu ada handbrake yang masih model manual. Ada 1 buah kompartemen pada bagian sini yang 2 step, dia bisa menjadi lebih dalam lagi. Dan terdapat laci pada bagian sini yang cukup lega. Berbicara soal penyimpanan, di tab door trimnya dia terdapat 1 buah cup holder dan juga 1 tempat penyimpanan. Lalu satunya lagi yang spesial dari mobil ini adalah spion. Pada bagian sini dia sudah menggunakan teknologi elektromagnetik. Overall, desain pada bagian belakangnya ini merupakan kabin yang cukup nyaman untuk perjalanan jauh dan juga posisi duduknya cukup ergonomis. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Sekarang kita akan bahas kabin belakang dari Toyota Corolla Altis 2015 ini, dimana ini merupakan kabin yang sangat lega di kelasnya. Bisa dilihat di sini, legroom dan headroom yang tersisa di sini merupakan salah satu yang terlega di kelasnya. Ditambah lagi dia sudah mendapatkan armrest pada bagian sini, dan kursinya ini bisa di-reclining yang membuat posisi duduknya semakin nyaman lagi. Nah, lalu dia juga sudah mendapatkan tirai pada bagian belakang sini yang akan menambah kenyamanan. Dan juga untuk materialnya, dia masih sama bagusnya dengan depannya. Di sini masih didominasi bahan soft touch dan kulit pada bagian sini. Untuk tempat penyimpanan, dia di sini terdapat 2 buah cup holder, 1 buah cup holder di door trim dan juga penyimpanan. Dan juga ada sakut pada bagian kursi belakangnya ini. Meskipun sayang sekali dia tidak mendapatkan ventilasi AC di bagian belakang sini. Tapi overall, kabin ini merupakan kabin yang sangat menyenangkan, kabin yang sangat nyaman untuk digunakan perjalanan jauh. Sepertinya untuk interior sudah, kita bahas mesinnya. Sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya ini, dia pakai mesin 1800 cc Toyota yang berkode 2ZRFE, yang menurut klaim Toyota Indonesia dia mencatatkan tenaga 150 horsepower. Tapi menurut saya itu kurang realistis karena ini adalah mesin 1800 cc. Dan sebenarnya tenaga asli dari mobil ini adalah 138 horsepower dengan torsi 173 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 2 roda depan melalui transmisi CVT yang bisa membelah diri menjadi 7 speed yang bisa diatur melalui shifter yang ada di dalam atau pedal shift pada stick. Untuk figur-figurnya, mesin ini bisa melesatkan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 10,8 detik. Dan untuk konsumsi bahan bakar sendiri, untuk dalam kota dia bisa mencatatkan 12,1 km per liter, dan untuk luar kota dia bisa mencatatkan angka 21 km per liter. Angka-angka tersebut didapatkan dari pengetesan auto driver. Tapi menurut pengalaman sendiri, mesin ini untuk rute kombinasi bisa mencatatkan angka sekitar 14-16 km per liter. Nah, berbicara, kita lanjut kepada safety features-nya. Safety features dari mobil ini itu sebenarnya biasa saja, bahkan cenderung menyedihkan sebenarnya. Karena dia dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA tanpa stability control maupun hill start assist. Dan untuk airbag, dia hanya dilengkapi dengan 2 airbag, di mana itu agak kurang, di mana sekarang standar Toyota menggunakan 7 airbag. Nah, selama 5 tahun pemakaian mobil ini, bukan 5 tahun sendiri, lebih ke 5,5 tahun pemakaian mobil ini, dia tidak menunjukkan trouble-trouble atau masalah-masalah yang berarti, di mana mobil ini cukup reliable untuk digunakan dalam jangka waktu 5 tahun lebih. Jadi bagaimana kesimpulan saya mengenai mobil ini? Nah, kalau misalnya kalian mencari mobil yang fun to drive,
yang mesinnya bertenaga besar, yang juga berlimpah fitur. Ini bukan mobilnya. Tapi kalau misalkan kalian mencari mobil yang desainnya itu modern sekaligus elegan gitu ya, lalu juga mesinnya efisien, nyaman untuk dipakai cruising perjalanan jauh, dan juga brand besar Toyota yang terkenal reliable, ini adalah mobil yang cocok untuk kalian. Dan ya, itulah hasil review dari Toyota Corolla Altis 2015. Dan ya, bisa lihat lagi, hujan lagi, kembali lagi. Oke, mohon memberikan like dan subscribe kepada channel ini apabila kalian menyukai video ini dan ingin memberikan dukungan kepada kami. Dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar di comment section di bagian bawah, karena komentar Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dadah!